Sikwi, welcome to my Kuraywi. Ketemu lagi sama saya Kuraywi dalam jurnal Kuraywi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Sebelumnya saya sudah pernah membagi tentang tutorial untuk mendaftarkan cerita kita agar bisa lolos jadi cerita premium di Storyal. Jadi cerita premium ini nanti akan ada bab berbayar gitu loh. Jadi kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari cerita kita yang terbit di Storyal kalau lolos jadi cerita premium. Nah, di tutorial ini kan saya pernah membagi gimana cara daftarinnya ya. Ada yang bisa dari web, terus ada juga yang dengan cara melamarkan cerita dengan mengirim email ke editor Storyal. Tema kali ini adalah proses setelah cerita kita lolos jadi cerita premium di Storyal. Sedikit cerita nih ya, jadi pada tanggal 7 Agustus 2020 tuh saya tiba-tiba dapat kejutan berupa email dari editor Storyal yang ingin meminang salah satu karya saya di Storyal untuk jadi cerita premium. Jadi selain kita melamarkan karya kita dengan cara mengirim lamaran ke email atau lewat web Storyal, itu di Storyal ada program editor mencari naskah. Jadi di situ editor akan mencari naskah-naskah di Storyal untuk dijadikan cerita premium. Alhamdulillah rezeki saya di tahun 2020 itu ada salah satu karya yang dilirik editor dan akhirnya dipinang untuk jadi cerita premium di Storyal. Waktu itu email datang dari tim konten Storyal yang menjelaskan bahwa mereka itu tertarik sama salah satu cerita saya di Storyal dan berniat untuk menjadikannya cerita premium. Dalam email penawaran itu dijelaskan poin-poinnya juga. Jadi poin-poin kerjasama kayak misalnya nanti kalau saya setuju itu langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil itu bagaimana, kayak gitu tuh ada penjelasannya. Jadi dalam email penawaran itu tim konten Storyal nggak cuman menjelaskan niat mereka untuk meminang karya saya, mereka juga menjelaskan poin-poin penting seperti pembagian hak distribusi, promosi, harga per bab dalam buku, dan royalti. Nah, di situ nanti kita dikasih tawaran untuk setuju atau enggak. Jika setuju ya langsung pilih setuju aja ya. Nah, setelah membalas email dengan setuju, nanti itu bakalan dapet balasan email tentang kontrak kerja. Email berikutnya setelah kita membalas untuk setuju cerita kita dipinang menjadi cerita premium di Storyal adalah email tentang kontrak kerjasama. Email kerjasama ini dikirim oleh konten koordinator asisten. Isi dari email ini langsung kontrak kerjasama antara penulis dan Storyal. Nanti di dalam email yang berisi kontrak kerjasama untuk Storyal dan penulis itu ada bagian-bagian yang ditandai atau highlight warna kuning, itu yang harus diisi penulis sebelum mengirim email balasan. Highlight itu berisi judul naskah dan jadwal tayang per bab. Jadi penulis sendiri gitu loh yang nentuin, misalnya mau ceritanya terbit seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, di situ penulis sendiri yang menentukan. Jadi harinya apa, jadi bebas gitu ya. Terus selain highlight tadi ada juga penjelasan tentang harga per bab dari karya kita. Nggak hanya harga per bab, ada juga ketentuan royalti dan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penulis. Dulu saya pernah membahas tentang lencana Storyal kan, dan di situ disebutkan bahwa harga per bab jika naskah lolos menjadi naskah premium adalah berdasarkan lencana dari si penulis. Jadi nanti ditentukan di situ harga per babnya itu berapa. Misalnya kalau di Storyal itu kan pakai koin ya. Nanti nilai koinnya itu kalau dirupiahkan berapa, di situ ada penjelasannya. Di dalam email kontrak kerja juga ada rincian tentang ketentuan naskah. Ketentuan yang pertama, naskah harus asli karya penulis, bukan hasil copy paste atau plagiat. Ketentuan yang kedua adalah tentang jumlah bab. Nggak ada batasan untuk jumlah maksimal bab itu harus berapa, nggak ada batasan. Cuman untuk jumlah minimal usahakan ada 30 bab. Kenapa harus ada 30 bab? Karena nanti 15 bab pertama itu bakalan digratiskan oleh tim Storyal. Baru setelah itu bab 16 selanjutnya itu baru jadi bab berbayar. Tapi untuk cerita saya yang waktu itu kepilih adalah udah tamat tapi jumlahnya cuma 18 bab gitu. Lalu saya konsultasikan ke editor yang menangani, Kak, ini kan naskah saya
jumlahnya cuma 18 bab, itu nggak apa-apa kah? Kata kakaknya nggak apa-apa, cuman kan nanti dinilai kalau 18 itu misalnya 15 bab gratis kan, jadi yang berbayar cuma 3 bab, jadi usahain ditambahin ya kak, kayak gitu waktu itu saran editornya. Akhirnya saya menambahkan bab sampai kalau nggak salah 30 atau 31 bab gitu, jadi lumayan lah ya, 15 bab pertama gratis, lalu 15 bab selanjutnya berbayar. Jadi pertimbangan editornya itu nanti penghasilan kita juga biar lumayan gitu loh. Itu kenapa minimal harus 30 bab. Ketentuan ketiga adalah jumlah kata per bab. Ditentukan minimal 1000 kata dan maksimal nggak dibatasi. Cuman dalam live-nya editor tutorial tuh pernah berbagi walau minimal kata per bab adalah 1000, tapi jangan sampai kebanyakan juga, karena nanti kasihan yang baca dari aplikasi. Kalau dari web kan masih nyaman aja ya, walaupun jumlah katanya banyak, tapi kalau dari aplikasi tuh nanti katanya bakalan, pembaca tuh bakalan kesulitan gitu. Jadi usahakan ya minimal 1000 kata, tapi jangan banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak lah ya, bolehlah 1500 atau 2000 kata. Ketentuan yang keempat adalah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menerapkan Puebi. Kalau pengalaman saya tahun kemarin itu, setelah cerita saya lolos, saya minta izin ke editor yang menangani untuk kembali mengedit cerita dan menambahkan bab. Jadi dikasih kesempatan untuk kembali merevisi naskah kita. Ketentuan yang kelima adalah cover harus original. Maksudnya di sini kita nggak boleh nyomot gambar sembarangan dari Google gitu misalnya ya, karena takutnya nanti kena klaim hak cipta. Jadi harus benar-benar kayak cover yang bikinan sendiri kayak gitu, yang nggak bakalan tersandung masalah hak cipta nantinya. Jika karya kita udah lolos jadi cerita premium di Storyal, nanti kontraknya itu 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu kita nggak boleh menarik naskah kita dari Storyal. Jika 2 tahun sudah berjalan lalu nggak ada konfirmasi untuk penarikan naskah, maka kontraknya akan otomatis diperpanjang. Misal teman-teman pengen menarik naskah gitu ya, misalnya udah 2 tahun terus kontrak mau habis, teman-teman pengen menarik naskah, maka H-1 bulan sebelum kontrak berakhir itu teman-teman harus mengirim konfirmasi ke editor yang bertanggung jawab, nanti biar kontraknya nggak diperpanjang. Setelah kita menyetujui email kontrak kerja, kita akan mendapat email lagi tentang rincian naskah. Jika naskah kita udah selesai dan udah siap, maka akan langsung dinaikkan menjadi cerita premium dengan ketentuan seperti tadi ya. Jadi 15 bab pertama bakalan gratis, lalu bab berikutnya berbayar. Jadi kalau untuk saya kemarin itu kan ceritanya udah selesai, karena saya bikin perjanjiannya terbitnya setiap hari Selasa, jadi saya minta kayak ini loh, diterbitkan ulang gitu. Jadi setiap hari Selasa terbit lagi, jadi setiap hari Selasa saya kayak menerbitkan lagi kayak dimulai dari awal gitu loh. Karena kan saya juga meminta waktu untuk revisi. Kalau misalnya cerita teman-teman yang diterima untuk jadi cerita premium itu masih ongoing, ya jelaskan ke editor yang bertanggung jawab. Nanti kita bakalan dikasih itu ya, kayak misalnya itu kita diajak diskusi gitu loh, maunya kayak gimana sih ceritanya, terbitnya hari apa. Terus kalau saya kemarin kan kalau pagi nggak bisa ya, jadi Selasa itu bisa terbitnya malam, makanya saya janjian, maksudnya diskusinya sama editor yang bertanggung jawab itu, saya ngirim email pemberitahuannya pagi, Rabu pagi gitu. Jadi setelah Selasa malam saya menerbitkan bab baru, itu harus dikunci jadi draft, nanti yang menaikkan kan editor yang bertanggung jawab ya. Jadi Rabu paginya saya kirim email, Kak saya udah bab baru untuk cerita ini gitu. Jadinya baru deh kakak editor yang menaikkan ceritanya, jadi membuka kuncinya langsung jadi bab berbayar. Kalau cerita udah lolos itu apakah kita bakalan dibimbing sama editor? Ya, jadi satu cerita dibimbing oleh satu editor. Nanti misalnya kita udah ngabarin gitu ya ke kakak editor yang bertanggung jawab atas naskah kita, Kak saya baru saja bab baru gitu, itu nanti diedit dulu, maksudnya diteliti apa sih istilahnya ya, diedit sama editornya. Misalnya ada kesalahan Puebi atau ada kayak kalimat yang penggunaannya nggak tepat, itu kita bakalan dikasih tahu sama editornya, jadi disuruh revisi lagi sebelum babnya dinaikkan menjadi bab berbayar. Jadi kalau naskah udah lolos itu kita nggak dibiarin
setelah self editing itu enggak. Jadi nanti setelah kita ngasih kabar ke kakak editornya kalau udah apa baru itu bakalan dicek dulu, diperiksa dulu, diedit dulu sama kakak editornya. Kalau nggak ada kesalahan, nggak ada yang harus direvisi, maka ya bakalan langsung di-up untuk menjadi untuk dibuka kuncinya, jadi bisa dibaca. Dan untuk lanjutannya itu berbayar kayak gitu ya kan. Biasanya kita walaupun bab berbayar itu di awal kita masih bisa baca untuk berapa paragraf gitu kan ya. Nah itu nanti baru di bawahnya ada tulisan beli koin untuk baca bab ini kayak gitu. Jadi itu tadi proses atau prosedur gimana kalau naskah kita udah lolos menjadi cerita premium di Storyal. Menurut saya walaupun itu kita melamarkan ke editor atau editor yang meminang naskah kita di Storyal, prosesnya bakalan sama menurut saya ya. Pasti awal kita bakalan dapat penawaran itu. Kalau misalnya kita melamarkan naskah itu ke editor ya pasti langkah awalnya itu kita pasti dapat balasan diterima atau enggak. Misalnya diterima dan kita setuju, pasti langsung dapat balasan untuk kontrak kerjasama dan selanjutnya sampai cerita bener-bener end. Dan jangan khawatir ya, karena satu cerita dipegang satu editor, nanti kita tuh bisa macam kalau ada keluhan tuh bisa sharing ke editornya via email gitu. Jadi benar-benar dibimbing. Misalnya kalau kita ada halangan nggak bisa publish cerita gitu ya, udah jadwalnya terus kita nggak bisa publish cerita, itu hubungi aja editornya. Jadi nggak apa-apa, komunikasinya tuh ini loh, enak kok. Editor Storyal tuh baik-baik, ramah-ramah gitu, jadi enak. Oke, itu tadi ya sharing tentang gimana sih naskah atau karya kita kalau udah lolos jadi cerita premium di Storyal. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Tolong dukung channel saya dengan like, comment, dan subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bermanfaat. Siapa tahu ada teman-teman di sekitar Sigwi yang membutuhkan informasi tentang menulis di Storyal. Komomo matur, thank you. Annyeong, bye-bye.